Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 13 Maret 2023, Pekan Prapaskah yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 4, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam keseharian kita sering merasa tidak dihargai oleh sesama hanya karena berbeda cara berpikir. Itulah yang dialami oleh Naaman. Hatinya gusar dan berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang, keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas kustaku." Sama halnya kita yang masih sering menghadapkan terjadi sesuatu yang benar. Padahal Tuhan hanya meminta kita setia pada rencananya. Pertanyaannya, pegawai Naaman sangat menarik untuk kita refleksikan. Seandainya nabi itu perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak melakukannya? Pertanyaan ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam hidup sebagai orang beriman adalah melakukan kehendaknya. Sering ketika kita melakukan sesuatu dengan keinginan besar, kita lupa dengan perbuatan kecil yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kesembuhan adalah anugerah. Harta yang dibawa Naaman sama sekali tidak ada artinya. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan itu. Tuhan tidak bisa kita atur atau bayar dengan harta supaya menuruti kemauan kita. Intinya dalam hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus berani memberikan cinta yang besar dalam setiap perbuatan dan pelayanan kita. Beranikah kita melakukan apapun yang Tuhan minta
dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami agar setia dan bertanggung jawab mengikuti rencana-Mu. Semoga yang terjadi dalam hidup kami sesuai rencana dan kehendak-Mu, bukan sesuai rencana dan kehendak kami sendiri. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah